Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Sobat media sedulur terkasih, hari ini saya ingin bercerita tentang lika-liku menekuni sebuah dunia kerja. Cerita ini saya beri judul dengan buku Berkeliling Dunia. Begini ceritanya. Tepatnya bulan Agustus tahun 1982, setelah tamat dari sebuah perguruan tinggi di Salatiga, saya mencoba mencari pekerjaan di ibu kota. Seperti teman-teman yang lain, saya mengikuti tes di sebuah bank pemerintah, tetapi hasilnya gagal. Sebenarnya melalui kata BLC seorang famili, saya diarahkan untuk bekerja di Depnaker. Tetapi karena penempatannya di luar Pulau Jawa, saya tidak melanjutkan proses yang ditentukan. Hampir 1 tahun saya menganggur dan terus melamar ke berbagai perusahaan di ibu kota. Sampai akhirnya pada suatu saat yang sama, saya diterima di 2 buah perusahaan swasta. Perusahaan yang pertama manggil saya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif terkenal. Sedang perusahaan yang kedua adalah sebuah perusahaan penerbitan buku. Ketika harus menetapkan pilihan, saya berdoa memohon hikmat Tuhan. Saya dituntun untuk memilih perusahaan penerbitan meskipun penawaran gajinya lebih rendah. Jujur, sejatinya saya bukan orang yang gemar membaca buku, tetapi karena saya telah memohon hikmat Tuhan, maka saya percaya inilah ladang kerja yang telah disiapkan bagi saya. Beberapa bulan setelah saya menekuni pekerjaan yang baru, teman-teman satu alumni yang sempat bertemu di berbagai kesempatan menyayangkan pilihan kerja saya. Ada yang menyarankan agar saya kembali melamar di perbankan. Siapa tahu hasil tesnya bagus, nanti akan ada yang menolong, karena ada beberapa kakak kelas yang telah sukses dan mempunyai posisi tinggi di bank tertentu. Dengan halus saya menolak tawaran tersebut. 3 tahun berkarya, saya mendapat posisi sebagai asisten kepala bidang suatu divisi. Tahun berikutnya saya menjadi caretaker kepala cabang di Surabaya. Setelah itu saya pernah ditugaskan di cabang Medan, Makassar, Manado, dan beberapa bidang lainnya di perusahaan tersebut. Demikian perjalanan karier saya sampai saya bisa menjabat sebagai kepala divisi, yaitu jabatan setingkat manajemen. Apakah perjalanan karier saya mulus? Tidak. Faktor like dan dislike-nya atasan tetap saja ada. Saya anggap itu tantangan untuk tetap profesional. Saya juga pernah mengalami demosi, turun jabatan menjadi kepala cabang kembali. Pernah juga turun jabatan menangani bagian inventory. Dari jabatan yang mempunyai banyak bawahan sampai hanya mempunyai 1 orang bawahan. Jangan lagi ditanya soal ruangan dan sarana kerja. Betul-betul jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Disinilah titik balik yang menyadarkan saya untuk menikmati cara Tuhan membentuk saya menjadi hamba-Nya. Pernah dalam kondisi tidak nyaman, saya berniat resign. Ada penawaran untuk menjadi manajer bookstore di sebuah perguruan tinggi swasta yang baru dibuka. Tentu dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tapi tawaran itu tidak saya terima. Perjalanan saya bekerja di perusahaan tersebut total 34 tahun lamanya. Sebuah masa yang cukup panjang dalam berkarya. Sungguh penuh dengan tantangan dan berkat. Tidak terpikirkan bahwa melalui pekerjaan yang saya tekuni, Tuhan menuntun saya bertemu dengan berbagai tokoh di negeri ini. Tokoh gereja, pimpinan sekolah Kristen, pimpinan penerbit toko buku, pejabat di kantor dinas, menteri pendidikan, sampai seorang presiden di republik ini. Yang tak dapat saya lupakan lagi, dapat berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke Adelaide, Sydney, Australia,
Malaysia, Chiang Mai, Thailand. Ini semua gara-gara buku. Entah jika dulu saya tidak memutuskan bekerja di sebuah penerbitan, tentu lika-likunya berbeda. Saya benar-benar melihat dunia kecil melalui buku. Sobat media sedulur terkasih, tahun 2009 saya resmi pensiun dari perusahaan. Kemudian 8 tahun diperpanjang sebagai administrator yayasan, dilanjutkan bekerja di kantor dana pensiun. Tahun 2017 saya benar-benar pensiun. Saya tinggalkan apa yang saya sukai dan cintai, yakni turut membagi sukacita melalui buku. Ada suatu kepuasan yang saya rasakan ketika harus mengakhiri karier saya. Apakah materi, status? Bukan. Saya merasa puas karena telah boleh mengambil bagian dalam menyampaikan berita sukacita atas karya Tuhan melalui buku kepada orang banyak. Dari perjalanan karier saya selama 34 tahun, saya belajar menghayati makna sebuah nas Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan ini benar. Selama berkarir, saya memperoleh banyak hikmah kehidupan. Saya selalu mencoba melakukan dengan serius apapun bentuk pekerjaan. Saya selalu menganggap bahwa tugas adalah mandat dari atasan yang merupakan rangkaian atas sebuah sukses, maka harus dikerjakan dengan serius. Dan saya harus menjadi bagian dari sukses itu. Saya juga meyakini bahwa saya akan selalu dituntut. Bukan itu saja, segala kebutuhan dan sarana penunjang pasti akan dilengkapi. Ini benar terbukti. Kebutuhan hidup saya selalu dicukupkan. Tidak pernah kekurangan dan tidak pernah juga kelebihan. Selalu pas. Pas yang dibutuhkan, pas yang diberikan. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini. Meskipun di luar itu, Tuhan memelihara saya melalui orang lain juga. Indah bukan saudaraku? Selamat berjuang dan bertekun dengan setia. Semoga Tuhan memampukan. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.